keseruduk. Kalau sampai keseruduk, bisa Otan gak nongol lagi di acara kesayangan teman-teman. Wah, siapa nih? Berani bener menghadang si domba Garut. Jangan-jangan kakak ini adalah pendekar sakti mandraguna. Tuh lihat, padahal badannya kecil, tapi kok kuat ya? Wah, si domba juga nurut sama kakak satu ini. Kalau gerak-gerik domba ini sih kayaknya Otan pernah lihat nih. Ini kan lagi adu ketangkasan. Tapi Otan penasaran, sebenarnya siapa sih kakak ini? Widih, cakep bener nih Kak Bila. Pasti mau jogging deh. Nah gitu dong. Teman-teman, tiru nih Kak Bila. Walaupun lagi sekolah dari rumah, tapi Kak Bila tetap semangat untuk berolahraga. Badan sehat, tubuh pun kuat. Ngomong-ngomong, Kak Bila mau lari pagi sama siapa nih? Masa sendirian aja sih? Yalah, ternyata sama domba. Jangan-jangan kakak yang berani menghadang domba itu Kak Bila. Kalau yang ini sih Otan kenal. Ini sobat Otan yang namanya Dewan. Nama panjangnya siapa hayo? Nama panjangnya Dewan Rindu. Unik ya namanya. Ternyata Dewan ini satu dari 6 domba peliharaan Kak Bila loh. Cantik-cantik hewan peliharaannya domba. Keren Kak, anti mainstream. Hampir setiap pagi Kak Bila mengajak dombanya jogging. Kan gak cuma manusia aja yang harus sehat dan bugar. Domba Garut satu ini juga gak mau kalah dong. Waduh sob, pelan-pelan dong joggingnya. Malah kabur. Kenalan sama Dewan Rindu kan udah. Tapi teman-teman di rumah udah kenal Kak Bila belum? Tak kenal maka tak sayang. Sampurasun baraya sadayana patepang di sareng simkuring Cindy Nabila ti Padepokan Bering Kawana Raja Garut. Dinten ayeuna simkuring bakalan mukbang buah-buahan kitunya. Wah, ternyata Kak Bila adalah YouTubers asal Garut toh. Konten-kontennya adalah seputar domba Garut dan juga adu ketangkasan domba peliharaannya. Kali ini Kak Bila mau adu makan nih sama Dewan. Ada berbagi buah. Nah, kita coba yuk siapa yang paling cepat makannya. Ya, Kak Bila yang menang. Domba satu ini memang doyan banget sama nangka. Maklum, namanya juga hewan pemakan sayur dan buah-buahan. Tapi walau begitu, domba tidak suka makanan yang terlihat asing, seperti buah naga. Tuh kan, buah naganya nggak dimakan. Tapi walau nggak dimakan, bibirmu jadi merah-merah gitu sob, kayak pakai gincu. Udah kan kenalannya? Sekarang ikut Kak Bila untuk nyalon domba-dombanya yuk. Ayo Dewan Rindu, kamu keluar duluan. Loh. Banda kok ngamuk? Sabar dong sob, kamu juga bakal dikeluarin kok. Memang ya, walaupun sama-sama domba, sifat dan kepribadiannya bisa berbeda-beda. Banda memang gak sabaran. Kalau lihat teman-temannya keluar kandang, Banda pasti pengen segera ikutan keluar kandang. Aduh, pelan-pelan Banda. Bisa rusak itu kandang kamu kalau ditabrak-tabrak tandukmu gitu. Banda! Ya, dia kabur. Dulu memang ada salon khusus domba teman. Tapi sekarang hampir semua pemilik domba bisa mencukur bulu dombanya sendiri. Kayak Kak Bila ini. Tuh lihat, Kak Bila terampil kan nyukurnya. Cukur yang rapi ya Kak. Oh iya teman, cukur bulu domba ini biasanya dilakukan sebelum domba mengikuti adu ketangkasan. Ada ketentuannya sendiri dalam mencukur bulu domba. Bagian badan bulu domba harus tipis. Tapi di sekitaran wajah domba harus ada bulu-bulu yang panjang seperti ini. Domba yang dicukur tidak sesuai dengan ketentuan bisa didiskualifikasi saat adu ketangkasan.
Saatnya berenang. Berenang jadi salah satu cara domba Garut ini berolahraga. Keempat kakinya akan terus bergerak supaya tetap mengambang. Nah, dengan begitu kakinya jadi semakin kuat. Jadi makin lincah deh saat adu ketangkasan nanti. Ya, pancal terus sob. Waduh, mau hujan sob. Ayo sob, lari sob. Jangan sampai kehujanan, nanti kamu sakit loh. Bulu domba harus segera dikeringkan setelah mandi ataupun berenang. Karena domba gampang banget terkena penyakit kulit, apalagi kalau kena air hujan. Kalau domba adu bertemu dengan domba adu, biasanya sih nggak butuh waktu lama. Mereka pasti akan langsung saling seruduk. Tapi gimana ya kalau domba melihat bayangannya sendiri? Kak Bila sudah siapin cermin nih. Kita coba lihat reaksinya ya. Nih sob, kita tinggalin kamu deh. Kita kasih waktu buat kamu mengenali dirimu sendiri. Ya, sudah mulai berputar-putar. Dan weleh. Otan kira kamu akan menyerang sob. Ternyata kamu malah ngaca ya. Hei, sob. Ngacanya lama bener. Kamu lagi mengagumi diri ya? Iya, Otan tahu kamu ganteng. Domba memang tidak langsung mengenali dirinya sendiri. Semuanya perlu waktu, termasuk waktu untuk beradaptasi dengan cermin yang merupakan benda asing bagi si hewan bertanduk ini. Kita coba dengan mendekatkan domba lain ya. Jangan-jangan si domba cuma lagi gak berselera untuk menyerang aja nih. Dan, iya, tetap menyerang kok, walaupun tidak terlalu agresif. Salah satu ciri hewan pintar adalah dapat mengenali dirinya sendiri. Kalau begitu, kamu akan nobatkan sebagai salah satu hewan yang pintar, sob. Teman-teman di rumah tahu nggak? Domba adalah salah satu sobat otan yang hampir seluruh badannya bisa dimanfaatkan. Salah satunya adalah daging domba. Kalau biasanya daging domba disantap saat hari raya kurban, tapi sekarang ada kok daging domba yang bisa dinikmati kapan aja. Ini dia, gulai domba kalengan. Jenis yang diolah biasanya adalah jenis priangan dan juga domba Garut. Jenis ini punya daging yang lebih banyak dan lemak yang lebih sedikit dibandingkan jenis domba lainnya. Daging domba dipotong kecil-kecil biar muat kalau dimasukkan ke kaleng. Loh, kok nggak dicuci dulu sih? Emang nggak bau? Walah, ternyata justru dengan nggak dicuci seperti ini, daging domba nggak akan bau. Kalau dicuci, air yang digunakan malah mempercepat pertumbuhan mikroba. Daging dombanya jadi bau perengus deh. Oh iya teman, banyak yang merasa kalau daging domba mirip dengan daging kambing. Eits, tapi jangan salah. Ternyata kandungan fosfor, zat besi, protein, dan vitamin B1-nya lebih banyak dibandingkan dengan daging kambing. Kandungan zat sengnya yang tinggi juga baik untuk menjaga kekebalan tubuh, biar kita nggak mudah sakit. Cocok banget ya buat musim hujan kayak gini. Kayaknya masih ada bau-bau perengusnya nih. Tenang, udah ada jahe, lengkuas, serai, daun jeruk, dan daun salam. Kalau sudah direbus pakai rempah-rempah kayak gini, dijamin bau perengusnya lenyap. Saatnya bikin bumbu. Cemplang-cemplung semua bahannya dan wah, baunya sedap bener. Tinggal dikemas deh. Waktu dikemas, bumbunya harus panas ya teman, minimal 70 derajat Celcius. Dengan begini, oksigen dalam kaleng juga jadi menipis, membuat olahan di dalam kaleng jadi lebih tahan lama. Cakep! Kaleng yang sudah berisi daging ini lalu disterilisasi selama 65 menit. Selain membuat olahan jadi steril, proses ini juga bertujuan untuk mengempukkan daging. Eits, jangan lama-lama, nanti dagingnya bisa hancur karena keempukan. Namanya juga gulai domba kalengan, jadi bisa langsung dimakan.
Tapi emang lebih enak kalau dipanasin dulu. Rasa hangat gak cuma terasa di lidah aja teman, tapi juga di badan. Karena daging domba punya thermogenic effect, yaitu efek panas dari sistem metabolisme saat mencerna makanan. Makanya saat musim hujan kayak gini, pas banget deh untuk menikmati sajian daging domba. Bikin hangat dan sehat, sedap. Wush, wush, wih. Om pilot terbangin drone-nya bisa keren banget gitu sih. Otan diajak ikut latihan dong. Drone-nya juga ngebut-ngebut banget kayak lagi balapan aja. Masuk ke celah pohon pula. Emang gak takut nabrak, Om? Buat teman di rumah yang penasaran, Otan kasih tahu ya. Gawai ini namanya micro drone. Biasa untuk kompetisi balapan sembari berakrobat di udara. By the way, nih Baswe, Om pilotnya pakai kacamata apa ya? Otan jadi penasaran apa sih yang dilihat? Wow, Kermax, keren maksimal. Terbang tinggi, cakep. Manuver di udara, keren. Hovering alias terbang di tempat juga pasti bisa. Kalau lihat cara terbangnya, bikin ingat sama satu sobat Otan. Teman-teman ada yang tahu nggak? Ini yang Otan maksud, si olive sunbird alias burung madu. Sobat Otan yang satu ini terkenal karena kecepatan sayapnya teman. Burung madu Sriganti mampu mengepakkan sayapnya hingga 40 kali per detik. Nggak pegel tuh sob. Kepakan sayapnya yang cepat membuat burung madu Sriganti bisa hovering alias terbang di tempat. Jadi kamu bisa santuy makan nektar bunga sambil terbang pindah-pindah ya. Oh iya teman, dengar-dengar penglihatan burung madu Sriganti terhadap warna sangat peka loh. Makanya dia bisa menemukan mahkota bunga dari kejauhan. Otan pengen tahu, kira-kira kalau bunganya diganti bunga palsu, si Sriganti ini masih mau makan nggak ya? Sepertinya kamu mulai lirik-lirik tertarik ya sob. Dan terbukti, sobat Otan ini langsung terbang mendekati bunga plastiknya. Dalam tayangan lambat, terlihat ia sempat berhenti sebentar untuk memastikan ada nektar atau tidak. Sekali tahu ada makanan di dalamnya, langsung bolak-balik. Teman di rumah masih nggak percaya kalau burung madu Sriganti bisa membedakan warna? Tenang. Sekarang kita uji, apakah ia memang tertarik karena warna nektarnya atau karena warna bunganya. Tuh kan, apa kata Otan? Srigantinya langsung gercep pilih bunga kuning. Bunga hitamnya dicuekin begitu saja loh saudara-saudara. Langsung pilih warna kuning karena mirip seperti bunga biasanya ya sob. Teman, perhatikan deh. Paruh burung madu Sriganti mirip dengan sedotan ya. Organ ini dinamakan proboscis, sama seperti mulut pada nyamuk. Setelah paruhnya masuk ke kelopak bunga, lidahnya yang panjang akan menjulur untuk menjilat nektar. Percaya nggak? Lidah Sriganti mampu menjilat hingga 15 kali per detik loh. Teman, nektar memang makanan utama burung madu. Tapi untuk menambah asupan nutrisi, ia juga makan serangga kecil. Weleh, makannya sampai nungging-nungging gitu kamu sob. Iya sih, Otan tahu nektar rasanya semanis madu. Tapi kan, wadaw, burung madunya diserang jantan lain. Sudah, nggak usah pakai berantem. Masih banyak bunga yang lain. Teman, terkadang Sriganti jantan saling menyerang untuk berebut wilayah kekuasaan.
Pertarungan berakhir kalau salah satu sudah mengalah atau pergi. Nah gitu dong. Tuh bisa duduk sebelahan makan bareng. Kan kalau damai, Otan seneng ngeliatnya. Teknologi manusia masa kini sudah berhasil menciptakan alat yang terbangnya gak kalah hebat dari burung seriganti. Bahkan, alat ini akan dijadikan alat transportasi masa depan. Nah, yang gak kalah heboh nih, bangsa Indonesia juga mulai mengembangkan teknologi ini. Otan akan ajak teman-teman semua ke daerah Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Di sini, inovasi taksi drone pertama hasil karya anak bangsa berhasil dibuat. Ini dia, badan atau bodi utama taksi drone-nya. Bentuknya mengotak dan memiliki sudut melengkung. Taksi terbang ini diciptakan agar mampu ditumpangi hingga 2 orang penumpang di dalamnya. Drone ini mampu mengangkat beban dengan bobot hingga 200 kg loh. Ini dia, alat penting yang bisa bikin drone-nya terbang. Yap, baling-baling. Baling-baling ini dibuat dari serat karbon yang kokoh loh. Ada sekitar 8 baling-baling yang akan digerakkan oleh mesin penggerak. Mesin atau motor penggerak memakai teknologi yang dinamakan brushless. Itu artinya, kekuatan putaran yang dihasilkan bisa sangat tinggi, sementara daya listrik yang dibutuhkan justru rendah. Tenaga listrik disimpan dalam sebuah baterai yang diletakkan di bawah badan drone. Drone ini mampu terbang hingga selama 30 menit dengan kecepatan terbang hingga 100 km per jam loh. Cukup masukkan informasi lokasi tujuan pada gawai tablet ini, nanti kemudian komputer robot yang canggih akan menerbangkan drone ini langsung secara otomatis. Ini dia taksi drone karya anak bangsa yang sudah jadi. Ia siap untuk diterbangkan. Taksi terbang ini sudah diuji terbang langsung loh pada bulan Maret tahun lalu. Taksi drone ini punya kemampuan vertical take off, alias lepas landas langsung ke atas. Kayak helikopter gitu deh. Jadi, si drone tidak membutuhkan landasan pacu yang luas. Cukup areal seluas mobil kalian di rumah aja. Saatnya melepas jaring. Saat penentuan seperti ini, semua anggota nelayan harus kompak dan bekerja sama. Kedua ujung jaring harus segera disatukan untuk mengurung ikan. Ayo paman motoris, gaspol! Di haluan kapal, ada paman yang bertugas melemparkan batu untuk mencegah ikan agar tidak kabur selama jaring belum ditarik. Sedangkan di bagian tengah, ikan dihalau dengan sebuah bambu. Saatnya tarik! Ayo semuanya semangkuk! Semangat sampai mentok! Tarik! 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 Woohoo! Target kita sukses tersangkut di jaring! Ini loh ikan yang biasa dibuat sambal roa. Bentuk mulut seperti ini rupanya bisa berfungsi untuk memecah aliran air. Selain itu, bentuk tubuhnya yang bulat memanjang ditambah sirip dada menambah gesit pergerakannya di air. Oh, pantas para nelayan harus bergerak cepat mengurung mereka tadi. Paman, lumayan nih hasil tangkapan kita hari ini. Memang deh, kalau mau berusaha selalu ada jalan. Saat musim julung-julung tiba, nelayan hanya butuh sekali lepas jaring untuk mendapatkan 1 ton ikan. Wah, 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 satu desa bisa makan ikan gratis nih. Salah
Salah satu pengolahan ikan julung-julung atau roa ini adalah pengasapan.